Selanjutnya untuk mengetahui kondisi arus mudik di Stasiun Tugu Yogyakarta, sudah bergabung bersama kami koresponden Alan Maulana. Halo, selamat siang Alan. Kalau di Tol Trans Jawa akan diberlakukan one way nasional, bagaimana situasi di Stasiun Tugu Yogyakarta siang ini? Ya, tahun 2026 untuk di stasiun Yogyakarta, terutama di wilayah kerja Daop 6 Yogyakarta, tercatat sudah ada 53.191 penumpang yang naik dan turun di seluruh stasiun di wilayah kerja Daop 6 Yogyakarta. Dari data yang kami terima dari manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, jumlah tersebut terdiri atas 27.026 penumpang yang datang, dan sementara yang berangkat sebanyak 26.165 orang penumpang. Namun angka ini masih terus akan berkembang secara dinamis, mengingat penjualan tiket masih terus berjalan hingga tengah malam nanti. Untuk informasi saja, hingga saat ini masih tersedia sekitar 3.174 tiket hingga tengah malam nanti. Dan PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menambah satu lagi perjalanan KA tambahan, yakni KA tambahan dengan relasi Solo Balapan Stasiun Gambir, keberangkatan pukul 23.20 atau menjelang tengah malam, dan diperkirakan akan tiba di Stasiun Gambir pada pagi hari sekitar pukul 7.40. Dengan demikian ada total 13 kereta tambahan yang disiapkan oleh KAI Daop 6 Yogyakarta. Nah, untuk mengetahui seperti apa realnya suasana atau arus mudik di masa angkutan Lebaran tahun ini, saya sudah bersama dengan Ibu Feni Novida Saragih selaku manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Selamat siang Kak Feni. Kak, boleh disampaikan untuk sebelum hari raya ini sempat tercatat kenaikan tertinggi pada tanggal berapa? Ya, baik, dapat kami sampaikan untuk pantauan arus mudik di Stasiun Yogyakarta dan Daop 6 sendiri pada pra-Lebaran ada 2 gelombang kedatangan. Yang pertama telah terjadi pada 14 Maret atau hari Sabtu kemarin, di mana kita menerima kedatangan sebanyak 26.000 pelanggan. Dan kedatangan kedua puncaknya akan terjadi pada 22 Maret nanti atau 1 hari setelah Lebaran, di mana kita memprediksi akan menerima kedatangan sebanyak 28.000 pelanggan di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Untuk keberangkatannya sendiri akan mulai terasa arus balik pada tanggal 24 Maret 2026, di mana kita memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 26.000 pelanggan, dan ini masih dinamis karena pemesanan tiket terus berjalan. Dari jumlah yang terus dinamis itu, sepertinya ada pergeseran ya. Tahun ini ada tanggal 22, itu kan artinya setelah hari raya. Berarti seperti ada pergeseran pola, dulu orang berlomba-lomba untuk datang atau mudik pulang kampung sebelum Lebaran, sekarang justru polanya malah tercatat penjualan tiket order itu sampai tanggal 22 puncaknya, seperti itu ya? Ya, karena Daop 6 sendiri terdiri dari kota-kota wisata ya, seperti Yogyakarta dan juga Solo, di mana orang-orang yang mudik tidak hanya untuk mudik berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga, tapi ada juga yang memang menghabiskan waktu di Jogja maupun Solo untuk wisata. Jadi kita memprediksi bahwa masyarakat sholat Id dan silaturahmi dulu di kediaman masing-masing, baru akan berangkat untuk menghabiskan masa libur Lebaran di Jogja maupun di Solo. Berarti kira-kira ada hambatan atau apa yang harus diwaspadai nggak dalam musim angkutan Lebaran tahun ini, Kak? Ya, kami mengimbau kepada para calon penumpang kereta api yang belum merencanakan perjalanan maupun mudik ataupun baliknya untuk segera melakukan perencanaan perjalanan dengan memesan kereta api agar tidak kehabisan tiket seperti itu. Dan kami juga mengimbau kepada para penumpang untuk menjaga barang bawaan selama ada di stasiun. Kita punya sistem lost and found, tapi kami mengimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga barang bawaan masing-masing. Kemudian kami juga mengimbau untuk datang ke stasiun tidak terlalu mepet agar tidak tertinggal kereta api, karena jadwal kereta api selalu berangkat tepat waktu. Terima kasih banyak. Itu tadi keterangan dari Feni Novida Saragih selaku manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Nah, untuk informasi juga dari sejumlah informasi yang kami himpun dari media sosial resmi PT KAI, ketersediaan tiket hingga tanggal 1 April nanti untuk tujuan Jakarta dari Daop 6 Yogyakarta masih sekitar 68.000 tiket, sementara untuk tujuan Surabaya hingga tanggal 1 April mendatang masih tersedia sekitar 62.000. Sementara untuk tujuan Bandung dan Malang jumlahnya lebih
terbatas lagi, tinggal 16.000 tiket, dan sementara untuk tujuan Semarang di bawahnya ada sekitar 14.000. Nah, kalau Anda datang ke Stasiun Tugu Yogyakarta saat ini di musim Lebaran, angkutan Lebaran saat ini, suasananya memang sangat-sangat spesial, elegan dan syahdu karena Stasiun Tugu dihias dengan dekorasi dengan tema Lebaran. Bahkan disebut-sebut sebagai stasiun dengan dekorasi Lebaran paling estetik atau paling Instagramable. Jadi jika Anda berkesempatan mudik melalui Stasiun Tugu Yogyakarta, jangan lupa untuk menyempatkan diri berfoto, memanfaatkan masa-masa mudik Lebaran untuk menikmati titik-titik spot Instagramable di Stasiun Tugu Yogyakarta. Demikian, Dea. Baik, terima kasih Alan Maulana melaporkan langsung dari Stasiun Tugu yang dinyatakan tadi estetik ya, elegan dan syahdu. Selamat bertugas kembali.